Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-25, ayat yang ke-10 sampai dengan 22. Ayat-ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang tabut perjanjian. Mari kita bersama-sama membaca, mendengarkan firman Tuhan. Keluaran 25 ayat 10 sampai 22. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 asta panjangnya, 1,5 asta lebarnya, dan 1,5 asta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau muang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurinya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 asta panjangnya dan 1,5 asta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 keruk dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 keruk pada ujung sebelah sini dan 1 keruk pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu. Kamu buatlah keruk itu di atas kedua ujungnya. Keruk-keruk itu haruslah mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka keruk-keruk itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan diberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan kau, dan dari sana, dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua keruk yang di atas tabut itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan, dan berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, memahaminya, dan melakukan kehendaknya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari gambaran tulisan firman Tuhan ini untuk kita mengerti bagaimana. Kalau kita membaca dari ayat 10 sampai 22 ini, setidaknya kita mengetahui bahwa ada peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan, sama seperti membuat kemah suci nantinya, sama seperti membuat perlengkapan peralatan untuk ibadah persembahan. Semua peralatan itu ditentukan oleh Tuhan sendiri, baik jenisnya, ukurannya, maupun ketentuan-ketentuan yang diperlukan. Apa yang Tuhan kehendaki ialah membuat tabut perjanjian. Tabut ini terbuat dari kayu dilapisi emas. Dan tabut ini ada tutupnya, namanya tutup pendamaian. Di dalam tabut perjanjian itu nantinya akan dikaruniakan Tuhan Allah loh hukum. Dan loh hukum itulah yang mengatur hubungan Tuhan Allah dan manusia, manusia dengan sesamanya, manusia dengan dunia, manusia dengan lingkungannya. Loh hukum itu menjadi sumber, arah, prinsip untuk mengatur segala tatanan kehidupan umat Tuhan. Orang Israel yang pada waktu itu menerima 2 loh hukum Tuhan ini. Selain itu, kita mengetahui ada pernyataan Tuhan untuk membuat keruk. Bagi Musa dan orang Israel pada waktu itu tentunya sudah mengerti apa artinya keruk. Keruk adalah makhluk rohani, kalau kita menyebutnya malaikat, yang memiliki suatu
keberadaan yang sangat unik, spesial, tetapi di dalam pembuatan tutup pendamaian, untuk menutup tabut perjanjian itu, keruk itu dibuat, menggambarkan keadaan keruk secara fisik. Padahal kita tahu keruk itu adalah makhluk rohani. Namun Tuhan memberikan pengertian supaya keruk-keruk itu dibuat bersayap menutupi rambut itu dan menutupi wajah mereka. Keruk-keruk ini memberikan suatu gambaran bahwa tabut perjanjian dan loh hukum yang dikaruniakan itu sungguh sangat penting, karena tujuan dari tabut ini dibuat, tujuan dari loh hukum itu dikaruniakan, tujuan dari tutup pendamaian itu dibuat sedemikian rupa sampai ada keruk-keruk yang dibuat, yaitu gambaran tentang malaikat yang bersayap. Hanya ada satu tujuan, yaitu Tuhan Allah menghendaki bertemu dengan umatnya. Ini adalah tujuan yang sangat mulia dan sangat ajaib serta misteri. Bagaimana bisa Tuhan yang tak terhampiri, Tuhan yang roh adanya, Tuhan yang tak terbatas, mau berjumpa dengan manusia yang berbeda, yang terbatas, dan bahkan yang bersifat jasmania itu. Tentu ini adalah suatu perwujudan kasih karunia dan anugerah serta kebaikan Tuhan Allah. Tuhan sendiri yang memberikan suatu tujuan dari adanya pembuatan tabut itu, yaitu untuk Tuhan bertemu dengan Musa, bertemu dengan umat Tuhan, agar melalui pertemuan itu Tuhan Allah menyampaikan firman-Nya yang tentunya diketahui bahasanya, dimengerti artinya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Allah itu ditulis, dicatat, dibukukan, dan diajarkan kepada orang-orang Israel yang sudah diangkat, diadopsi sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya. Jadi begitu rumitnya dan begitu rinci detailnya tabut perjanjian itu dibuat, isi dan tutupnya begitu agung dan baiknya, hanya dengan satu tujuan yang sangat mulia. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan mau membatasi dirinya, menerima kekurangan dan kelemahan manusia, dan bersedia berbicara kepada manusia yang sudah berdosa. Bahkan bukan hanya berbicara, Tuhan Allah juga memberikan perintah untuk melaluinya manusia bisa berjumpa, berinteraksi, berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan Allah. Tuhan mau menerima, Tuhan mau menyatakan diri, Tuhan yang tak terhampiri mau berjumpa dengan manusia yang berdosa. Ini adalah suatu pembelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita sampai saat ini. Apapun situasi dan kondisi kita, dan tentunya kita tahu keadaan kita yang berdosa, ketahuilah kalau Tuhan mengendaki agar Dia berbicara kepada kita, dan Ia ingin berkomunikasi dengan kita, tidak ada satu yang dapat yang menghalangi Tuhan berbicara kepada kita. Tidak ada satu kekuatan apapun, tidak ada suatu penghalang apapun yang menghalangi Tuhan berinteraksi, berbicara kepada kita. Hanya saja, sebelum itu terjadi, kita perlu mempersiapkan diri. Seperti Musa dan orang Israel sudah diperintahkan Tuhan membuat tabut perjanjian dengan begitu baik, begitu rinci dan teratur. Demikian juga kita mempersiapkan diri sebagaimana Tuhan mengaruniakannya kepada kita. Tentu karena kita sudah diterima, ada penerimaan dulu dari Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana bisa Tuhan menerima kita yang kotor, yang cemar, yang najis ini? Itu semata-mata karena belas kasihan, karena kemurahan hatinya. Jika tidak, mana mungkin Tuhan berbicara kepada kita yang lemah dan berdosa ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita tetap bersyukur karena Tuhan mau berjumpa dengan kita. Itu inisiatifnya dari Tuhan.
Tidak ada seorang pun yang bisa berjumpa dengan Tuhan kalau tidak Tuhan yang mau menyatakan diri. Dan hal yang menarik dari pembuatan tabut perjanjian ini ialah kata haruslah. Kata haruslah ini seperti mandatori, kewajiban. Tidak boleh meleset, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, harus persis, identik, tepat. Kata haruslah mereka membuat tabut dari kayu bernaga. Haruslah mereka memasukkan kayu pengusung itu. Haruslah engkau menuang 4 gelas emas. Haruslah engkau menaruh di dalam tabut itu loh hukum. Haruslah. Ini menjadi penting. Ada mandatori dari Tuhan yang lebih berotoritas dari mandatori kewajiban apapun yang diperintahkan manusia. Mengapa demikian? Karena mandatori, keharusan atau kewajiban dari Tuhan itu memberikan kepada kita kelegaan, memberikan kepada kita ketenangan berjalan di tengah dunia yang fana ini, memberikan kepada kita rasa nyaman dan aman untuk kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita dan tidak membiarkan kita sendirian. Dan Tuhan yang tak terbatas mau menyatakan dirinya untuk berbicara. Jadi di sini kehadiran Tuhan di dalam hidup umatnya adalah kehadiran yang realistis. Bukan imajiner, bukan sekedar kata-kata kosong, atau perbuatan-perbuatan di dalam hayalan. Tidak demikian. Ini suatu pernyataan Tuhan yang konkret. Tuhan beserta dengan umatnya. Tuhan menyampaikan firman-Nya. Dan kita mendapatkan kelegaan, ketenangan, kekuatan menjalani kehidupan di dunia. Kiranya dengan ayat-ayat yang kita baca, kita renungkan, mendapatkan pembelajaran darinya, menolong kita untuk terus mengikuti apa yang Tuhan mandatkan untuk kita lakukan, menerima apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, dan menikmati segala penyertaan-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.